Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebuah dinding raksasa dari besi dan tembaga, berdiri di antara dua gunung. Bukan sekadar dinding, melainkan benteng yang menahan arus manusia ganas bernama Yajuj dan Majuj. Pertanyaan terbesar adalah, siapa pemimpin agung yang mampu membangunnya? Dan apakah dinding itu masih ada hingga hari ini? Namun lebih dari sekadar sejarah, kisah ini menyimpan rahasia akhir zaman. Zulkarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Tapi jika Allah menghendaki, dinding ini akan hancur." Rahasia itu berarti, kehancurannya bukan karena teknik yang lemah, tetapi karena dekatnya hari kiamat. Maka simaklah kisah ini sampai akhir, karena di baliknya ada pelajaran besar. Bab 1. Sang Raja Agung, Zulkarnain. Namanya disebut dalam Al-Quran. Ia bukan nabi, tetapi hamba yang diberi kekuasaan, ilmu, dan wibawa. Perjalanannya menembus ujung-ujung bumi. Ia berjalan ke barat, tempat matahari tenggelam, lalu ke timur, tempat matahari terbit. Ia singgah ke negeri-negeri jauh, menilai rakyat, dan menegakkan hukum. Setiap kali ia datang ke suatu negeri, ada dua golongan yang ia hadapi. Pertama, orang-orang zalim, yang suka menindas dan merusak. Kedua, rakyat yang lemah, yang hidup dalam ketakutan. Yang pertama ia hukum dengan adil. Yang kedua ia lindungi dengan aturan. Inilah ciri kepemimpinan sejati, tidak membeli loyalitas dengan harta, melainkan menegakkan keadilan dengan keberanian. Bayangkan, perjalanan panjang Zulkarnain, melewati gurun pasir yang membakar, padang rumput yang luas, hutan lebat yang penuh misteri, dan pegunungan tinggi, yang menembus awan. Bersamanya ada pasukan, para pekerja, dan rakyat yang ikut serta. Mereka tidak dipaksa. Mereka mengikuti karena percaya. Zulkarnain bukan sekedar penakluk, tetapi pembawa ketertiban. Bab 2. Dinding besi dan tembaga. Di sebuah negeri terpencil, Zulkarnain menjumpai kaum yang hampir tak mampu berbicara jelas. Bahasa mereka sulit dipahami, namun penderitaan mereka tidak sulit terlihat. Mereka hidup di antara dua gunung besar. Setiap musim, bangsa Yajuj dan Majuj menyerang mereka seperti banjir. Ladang hancur, ternak lenyap, rumah terbakar. Rakyat hidup dalam ketakutan yang tiada akhir. Mereka datang memohon kepada Zulkarnain, "Tolong bangunkan penghalang agar Yajuj dan Majuj tak bisa masuk lagi. Kami siap memberi upeti." Tapi Zulkarnain menjawab dengan ketegasan seorang pemimpin sejati, "Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik. Aku tidak butuh hadiah kalian. Namun aku butuh tenaga kalian. Bersama-sama kita akan membangun benteng itu." Maka dimulailah sebuah proyek raksasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Barisan panjang pekerja mengangkut balok-balok besi. Suara logam beradu memenuhi lembah. Api dinyalakan hingga besi memerah. Lalu tembaga cair dituangkan, menutup setiap celah dengan rapat. Asap mengepul, udara bergetar oleh panas, dan suara palu menggema di gunung-gunung. Hari demi hari mereka bekerja. Dinding itu semakin tinggi, semakin kuat. Akhirnya, celah pegunungan yang dulu terbuka kini tertutup rapat. Dinding itu berkilat memantulkan cahaya matahari. Rakyat yang tadinya ketakutan kini menangis bahagia. Anak-anak kembali bermain, para ibu kembali memasak dengan tenang. Dan para lelaki tua bisa tidur dengan damai. Dinding itu bukan sekedar besi dan tembaga. Ia adalah simbol peradaban. Simbol kerjasama, disiplin, dan iman. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah jumlah pasukan, tetapi kebersamaan dan kejujuran. Bab 3. Rahasia Yajuj dan Majuj. Namun, Yajuj dan Majuj tidak berhenti. Mereka datang ke dinding itu seperti ombak menghantam karang. Mereka mencakar,
menggali, dan mencoba memanjat. Namun penghalang itu terlalu kuat. Mereka gagal menembusnya. Zulkarnain tidak sombong, ia tidak berkata bahwa dinding ini tidak akan runtuh, tapi ia berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Tapi jika sudah datang janji Allah, dinding ini akan hancur." Inilah rahasia besar yang harus kita ingat. Dinding itu bukan abadi. Ia hanya akan runtuh pada saat yang ditentukan Allah. Dan ketika itu terjadi, Yajuj dan Majuj akan terbuka. Jumlah mereka seperti banjir besar yang melanda bumi. Manusia akan ketakutan, peradaban akan goyah. Siapakah Yajuj dan Majuj? Para ulama menyebut mereka bangsa yang amat banyak, bergerak cepat, dan sulit dikendalikan. Mereka bukan sekadar bangsa fisik. Mereka simbol kekuatan yang lepas kendali. Nafsu tanpa batas, jumlah tanpa arah, dan ambisi tanpa kendali. Mereka adalah cermin dari peradaban yang runtuh bukan karena satu pedang, tetapi karena gelombang yang meruntuhkan dari dalam. Pelajaran untuk kita, kisah ini bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk direnungkan. Zulkarnain mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati tidak mencari harta, tetapi keadilan. Ia menolak upeti karena tahu, kepercayaan rakyat lebih berharga dari emas. Dinding yang ia bangun adalah lambang teknologi. Namun teknologi itu tidak netral. Di tangan pemimpin adil, ia menjadi pelindung. Di tangan penguasa zalim, ia bisa menjadi alat penindas. Inilah pelajaran untuk zaman kita, teknologi modern harus dikawal dengan moral. Setiap zaman punya Yajuj dan Majuj. Dulu mereka datang menyerang secara fisik. Kini mereka hadir dalam bentuk lain. Hoaks yang menyebar cepat, korupsi yang merajalela, keserakahan yang dilegalkan, semua itu bisa meruntuhkan peradaban, kecuali kita membangun dinding-dinding tak terlihat iman, akhlak, dan sistem adil. Penutup. Apakah dinding itu masih berdiri? Mungkin kita tidak pernah tahu persis di mana lokasinya. Mungkin ia telah tertutup zaman. Namun yang pasti, dinding yang terpenting bukanlah besi dan tembaga. Ia ada di dalam diri kita, iman, akhlak, dan kejujuran. Dan ketika dinding itu runtuh di akhir zaman, manusia akan sadar betapa tipisnya selimut keamanan yang mereka anggap tebal. Namun sebelum hari itu tiba, kita masih punya waktu. Kita bisa menjaga benteng tak terlihat, yaitu aturan yang adil, sistem yang bersih, iman yang kokoh. Inilah pelajaran dari Zulkarnain. Ia bukan hanya penakluk, tapi penjaga. Ia bukan hanya membangun dinding besi, tapi juga membangun dinding moral. Dan tugas itu kini jatuh pada kita, untuk menjaga agar Yajuj dan Majuj zaman ini tidak merobohkan peradaban kita. Maka tetaplah bersama kisah-kisah seperti ini. Karena setiap pelajaran yang kita dengarkan adalah satu batu lagi pada dinding peradaban. Dan perjalanan kita belum selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih.